Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 1 Desember 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Minggu 1 Desember 2024 pukul 9 dan pukul 18 merupakan ibadah Adventus pertama sekaligus peringatan Hari AIDS sedunia. Dalam kaitan itu akan diadakan aksi sadar 1000 untuk sadar. Mohon partisipasi warga jemaat. Persekutuan Warga Belohi Amalatu Berwaba, Kota Ambon akan melaksanakan perayaan Natal Kristus yang pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Senin 9 Desember 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Gereja Maranatha. Kami mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak warga Belohi Amalatu yang berdomisili di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya untuk menghadiri perayaan Natal dimaksud. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penerimaan kolekta Minggu 24 November 2024 pukul 9 sebesar Rp14.990.000. Syukur jemaat sebesar Rp2.631.000. Persepuluhan sebesar Rp4.380.000. Dan sarana fisik sebesar Rp1.224.000. Penerimaan kolekta Minggu 24 November 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.469.000. Syukur sebesar Rp2.651.000. Persepuluhan sebesar Rp690.000. Dan sarana fisik sebesar Rp444.000. Yang melayani ibadah saat ini Pendeta M. Fernandus. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Mika 7 ayat 7 sampai 13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Solo Hendri Tung, Yayasan Huni Meku Manise. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan nyanyian Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang kedua. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Minggu Adventus pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 1 Desember 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumau MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
lahir dalam aku dan tinggallah senang tenang. Saudara-saudaraku, mari kita menyiapkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara dipersilakan duduk. Saudara-saudari, kita telah tiba di Minggu Adventus yang pertama. Momen ini penting bagi orang-orang percaya dan teguh menantikan kedatangan Kristus untuk tetap bertekun memelihara iman di hadapan Allah, sumber segala pengharapan. Maka patutlah kita memuji dan memuliakan namanya sambil tetap menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang belah lima musikmu berdauh, angkatlah puji-puji Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada sekian banyak harapan yang kita impikan dengan berbagai usaha untuk mewujudkannya. Namun ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih berarti dibandingkan berharap belas kasih Tuhan. Saat ini kita mengakui dengan sungguh segala dosa dan kesalahan kita di hadapan kekudusannya. Marilah masing-masing orang dengan penuh kesungguhan mengakui dosa-dosanya.
bersama dengan orang-orang yang berseru di dalam kesesakan, tersiksa oleh kesalahan, cemas dalam diam dan ketakutan. Kami tunduk dan memohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Hari ini juga menjadi peringatan Hari AIDS sedunia. Kita tidak hanya diingatkan akan bahaya virus yang mematikan itu, tetapi juga diingatkan untuk membangun solidaritas bersama para penderita HIV dan AIDS yang terus berjuang untuk kesembuhan. Di antara mereka mungkin adalah sahabat, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi. Marilah bersama mereka yang terus bergumul dalam derita, rasa takut, hilang harapan, bahkan dijauhi dalam pergaulan. Kita memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Sebab di dalam Yesus Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
supaya kita, orang-orang yang dibenarkannya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bersuling dan merdu membimbing aku pada air tenang dan membalikan aku berteduh di badan rumput hijau berkenan. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai selamanya. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Bibirnya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai selamanya. Saudara-saudara, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru dari Allah. Saudaraku, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Selamat ditambah Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat ditambah Yesus, aman pelukannya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Mika 7 ayat 7 sampai yang ke-13. Mika 7 ayat 7 sampai yang ke-13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah Dikau setiap waktu dalam perjalanan kehidupan kami. Di jam ini Tuhan, jemaat-Mu datang dalam kebaktian ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami mengaku kami manusia berdosa. Pikiran, perasaan, tutur kata, niat hati, dan perbuatan-perbuatan kami senantiasa menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, mari ampuni kami, pimpin tuntun kami, berkati kami, dan kiranya firman kebenaran yang terdapat dalam Alkitab ini kami boleh membacanya dan memahami serta melaksanakannya. Berkati Pendeta Maurian Ferdinandus yang akan menguraikan isi firman ini, supaya kami membawa pulang berkat ini bagi kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, memahaminya, dan melaksanakannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beginilah firman Tuhan. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mengapa luar biasa? Sebab kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi hidup kita. Maka kalau kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, karena diberi kesempatan untuk mengakhiri 11 bulan di tahun 2024 dan sudah berada pada anak tangga pertama di bulan terakhir 2024, semua pasti sepakat dan beta bilang adalah karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Amin. Bahwa pengalaman-pengalaman hidup yang ketong alami selama 11 bulan, entah itu pengalaman-pengalaman yang memberi sukacita, memberi kebahagiaan,
entah itu kesuksesan, entah itu keberhasilan, atau anugerah-anugerah Tuhan yang lainnya yang ketong terima dalam hidup, kita percaya bahwa itu semua bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang pegang kendali dalam hidup kita. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman duka, pengalaman-pengalaman kegagalan, masalah-masalah pergumulan yang berat sekalipun. Ketong bisa lalui akang sampai di bulan ke-11 semata-mata karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Seng ada lain Bapak Ibu Saudara. Bukan ketong, bukan orang-orang tertentu, tetapi hanya karena kekuatan Allah saja yang mampu menuntun dan memberikan kehidupan yang baik-baik saja, yang luar biasa sampai hari. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita di hari ini belajar dari pengalaman umat, baik itu bangsa Yehuda maupun Yerusalem, karena saat itu bangsa Israel sudah terbagi dua. Mereka sementara mengalami kondisi terpuruk, tantangan hidup yang besar, karena ada 3 masalah yang mereka hadapi. Masalah pertama adalah persoalan kemerosotan moral. Praktek-praktek ketidakadilan, ketidakbenaran terhadap orang-orang kecil, terhadap orang-orang miskin yang dilakukan oleh para pemimpin. Entah itu pemimpin bangsa, tetapi juga pemimpin-pemimpin agama. Bapak Ibu bayangkan, kalau orang sengpung kekuatan apa-apa lain, sulemah, semakin diberlakukan tidak adil dan tidak benar, apa yang dirasakan? Hancur toh. Persoalan kedua juga Mika bilang ada kemerosotan spiritual karena terjadi penyembahan berhala. Orang ikut dewa-dewa kanan, mereka menyembah Baal dan mereka membuat cemburu Allah. Karena itu janji kesetiaan Allah dengan leluhur Israel. Sing boleh ada Allah lain selain Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan persoalan yang lain adalah bahwa para pemimpin baik Yehuda maupun Yerusalem adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mengandalkan Allah. Mereka lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya. Entah Asyur, entah Mesir yang saat itu gemilang, punya kekuatan besar dan berpengaruh di Timur Tengah kuno. Lalu apa yang Allah lakukan terhadap bangsa yang ia cintai ini Bapak Ibu Saudara? Maka Mika terpanggil untuk menyuarakan pertama murka Tuhan atas mereka yang memberlakukan ketidakadilan sosial dan juga penyembahan berhala. Tetapi serta-merta Mika juga memberitakan tentang keselamatan yang akan datang bagi mereka. Pemulihan hidup dari keterpurukan yang mereka rasakan. Itu bagian yang ketong baca hari ini. Ayat 7 sampai 13. Bapak Ibu kalau perhatikan, Mika memperhadapkan 2 hal yang saling bertentangan dalam bagian yang ketong baca. Di satu sisi Mika memperhadapkan tentang kondisi terpuruknya umat. Di situ dia bilang, orang-orang yang terpuruk itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berdoa dan berseru. Ayat 7 dia bilang begitu. Dong seng pernah stop sombayang, dong seng pernah stop meminta, dong seng pernah stop untuk bilang for Tuhan tentang dong pung keadaan dan keterpurukan itu. Dong selalu menunggu, ayat 7 selanjutnya dia bilang gitu, menunggu dan mengharapkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang jatuh, mereka bagaikan duduk di dalam gelap.
mereka memikul kemarahan Tuhan. Dan keadaan itu membuat para musuh bersukacita. Itu kondisi umat yang dialami, yang Mika perhadapkan dalam teks bacaan kita. Tapi yang berikut, Mika juga memperhadapkan tentang kondisi pengharapan umat. Tentang kondisi bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Ayat 7 sampai 13 bilang, mereka percaya bahwa Allah mendengar mereka. Jadi mereka tidak cuma berseru Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi mereka percaya Allah mendengar seruan mereka. Mereka percaya Allah akan menyelamatkan mereka. Mereka percaya bahwa Allah menjadi terang bagi mereka kalaupun mereka hidup dalam gelap di ayat sebelumnya. Dan mereka percaya mereka akan bangkit dari kejatuhan yang mereka hadapi. Dan Allah menyediakan keadilan bagi mereka. Sampai pada musuh-musuh sekalipun, ayat 10 dia bilang, akan merasa malu dan diinjak-injak. Daerah kekuasaan mereka akan diperluas. Bangsa-bangsa yang tadinya besar, Mesir, Asyur, itu akan tunduk di bawah Israel. Dan para musuh akan mengalami kegagalan. Itu kondisi yang diperhadapkan oleh Mika. Di satu sisi ada keterpurukan, tapi di lain sisi Mika mau bilang, Allah pegang kendali terhadap hidup ini. Dan Allah akan mengubah kehidupan keterpurukan Israel menjadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mau bilang apa Forketong? Ada dua pesan dari teks ini yang mau disampaikan oleh kita saat ini. Pesan yang pertama Bapak Ibu Saudara, Mika mau menyampaikan kepada umat, tapi juga kepada kita saat ini, bahwa Allah benar memegang kendali hidup manusia. Bahwa Allah memang benar memegang kendali setiap kehidupan manusia, siapapun dia. Karena itu teks ini mengingatkan kita untuk kembali mengingat dalam segala suka dan duka hidup ini, ketong percaya Allah pegang kendali. Mengapa beta bilang Allah pegang kendali? Sebab kadang-kadang ketong pun rencana A, dia bisa jadi B. Bukan karena ketong, tapi karena Allah yang mengendalikan hidup ini. Maka firman ini mau bilang for ketong Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan hari-hari kita pasti mengalami musim hidup yang berganti, yang terus berganti. Hari ini ketong baik, tapi mungkin besok ketong pun keadaan yang terlalu baik. Hari ini ketong bahagia, tapi mungkin besok ketong dihimpit oleh masalah-masalah dan beban-beban yang berat. Tapi satu yang pasti, kasih Tuhan yang pernah berhenti bagi setiap orang percaya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah berujung kepada setiap manusia. Jadi akang mau bilang for ketong, kalaupun musim hidup itu berganti sulit, kalaupun musim hidup itu membuat kita patah semangat, kalaupun musim hidup membuat kita hilang harapan, jangan pernah takut. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah hilang harapan untuk hidup. Memang beta yakin, ketong semua sempung ketahanan yang sama untuk menghadapi masalah toh. Ada yang kuat, tapi ada yang seng kuat. Ada yang butuh orang lain untuk membantu, tapi ada yang seng mampu mendengar apapun dan bisa berujung pada mencelakakan diri sendiri. Tapi firman ini bilang, seng usah takut. Tetap berkeyakinan dan berpengharapan bahwa jika Allah pegang kendali atas hidup kita, apapun keadaan kita,
akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketong bilang Allah pegang kendali, sebab sebetulnya Allah telah melakukan segala sesuatu dari bumi ini diciptakan. Bukan baru dia muncul tiba-tiba. Sejak dunia diciptakan, bahkan di Kejadian kita menemukan dari hari pertama sampai hari terakhir, selalu hasil ciptaan itu diakhiri dengan apa yang Allah buat itu baik adanya. Jadi ketong sem perlu takut, ketong sem perlu gentar jika musim hidup ini berganti. Coba perhatikan ketong hidup masing-masing. Beta percaya ketong pasti pernah mengalami hari-hari sulit. Ketong pasti pernah mengalami persoalan-persoalan yang berat. Entah di keluarga, suami, istri, anak-anak, atau di tempat pekerjaan, kadang-kadang membuat ketong hilang harapan hidup. Tapi kembali ketong renungkan, pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Beta berani bilang, seng pernah Tuhan meninggalkan ketong. Seng pernah Tuhan meninggalkan kita. Mungkin terkadang Tuhan membiarkan kita sejenak tenggelam dalam masalah-masalah kita untuk beberapa saat. Kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Kita merasa Tuhan tidak mendengar semua keluhan-keluhan kita. Bapak Ibu, duduklah ingat-ingat. Sebetulnya ketika kita mengalami beratnya hidup ini dan Tuhan seakan-akan belum menolong, itu adalah Tuhan untuk menyiapkan kita supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Anak-anak yang benar-benar adalah anak Allah. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 dia bilang begitu. Kalau kita ditegur, kalau kita mengalami masalah-masalah dan Allah sepertinya jauh dari kita, sebetulnya Allah ingin membentuk kita untuk tidak menjadi anak-anak gampangan. Bahkan terkadang kala Tuhan membiarkan kita dengan waktu dan situasi yang lama sekali. Kita yakin ketong pasti pengalaman itu. Katong su berdoa dengan masalah yang begitu berat, tapi sampai saat ini Tuhan belum datang menolong. Tuhan di mana? Sama dengan musuh-musuh bilang, di manakah Tuhanmu? Bapak Ibu, beta ingin cerita satu. Pernahkah Bapak Ibu melihat lukisan footprint? Tapak-tapak kaki di pasir. Itu ada satu lukisan dan itu terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Seorang perempuan yang namanya Margaret. Dia keturunan Jerman dan orang tuanya juga adalah orang keras tentara Nazi. Hidup bertetangga dan bermasyarakat, dia mengalami tekanan yang hebat karena berada di luar Jerman. Semua orang melecehkan, membuli dia sebagai keturunan orang jahat. Dan itu menimbulkan dia bertumbuh menjadi anak yang pemalu, anak yang takut orang, anak yang tidak normal. Sampai dia besar, dia merasa seolah-olah Allah jauh daripada dia. Seolah-olah Allah meninggalkan dia untuk mengalami hal-hal buruk. Lalu satu ketika Bapak Ibu Saudara, dia mendapat penglihatan. Allah berjalan bersama-sama dengan dia dan menapakkan kaki di tepi pasir itu. Dan kalau 2 orang berjalan berarti ada 4 tapak kaki. Tapi tiba-tiba pada saat sulit, di pasir itu tidak ditemukan 4 tapak kaki tapi hanya 2 tapak kaki.
Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa pada saat-saat sulit, ketika aku benar-benar tidak mampu, sepertinya Engkau meninggalkan aku? Karena aku melihat hanya ada 2 tapak kaki di pasir ini. Lalu apa jawab Tuhan? Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tahukah engkau? 2 tapak kaki itu adalah tapak kakiku, Tuhan. Dan engkau kubopong, engkau kugendong. Karena engkau tak mampu melewati tapak-tapak yang sulit ini. Kadang ketumpung masalah, ketumpung pergumulan, ketumpung persoalan, ketumpung menganggap Tuhan seng dengar, Tuhan jauh, Tuhan belum jawab. Padahal Tuhan tetap ada dan selalu menggendong kita ketika ketong seng mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Kalau pengalaman-pengalaman itu dan pasti pengalaman ketong semua bahwa Tuhan ada dan selalu berjalan bersama kita, maka pengharapan kita tidak pernah harus goyah. Ketong mesti bilang seperti iklan shampoo apa ya, yang dulu-dulu tuh. Mau pakai hitam, siapa takut? Mau pakai baju hitam, siapa takut? Mau berjalan dalam kesulitan, siapa takut? Mau menghadapi tantangan dan musim hidup yang sulit, siapa takut? Sebab Allah kita, Allah yang tidak pernah PHP, pemberi harapan palsu. Tepat pada waktunya dia akan menolong dan membantu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Adventus pertama yang kita rayakan sekarang ini juga sebetulnya mengingatkan kita bahwa kehadiran Yesus ke dunia adalah bukti tindakan Allah yang luar biasa. Bukti kasih Allah yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, antua bisa kasih antua pun diri, bahasa Alkitab bilang, dan mengosongkan dirinya, meninggalkan keilahiannya, meninggalkan kehebatannya sebagai Allah untuk menjadi sama dengan manusia hanya untuk menyelamatkan manusia. Beta rasa kasih dan cinta itu paling hebat dan sing pernah ada dalam ketumpung hidup antara sesama manusia. Biar laki bini baku sayang lain, belum tentu dia bisa berkorban per pasangan toh. Bini sakit begini, saya mungkin laki bilang Tuhan ambil beta juga ganti bini. Pas dia bilang Tuhan cepat-cepat juga supaya beta bisa kawin lain. Cinta yang hebat itu hanya dimiliki oleh Allah di dalam Yesus. Dan kalau seperti itu, kenapa ketong mesti takut bahwa Tuhan tidak menolong? Pengharapan kita harus tetap teguh sebab cintanya luar biasa. Dan hari ini 1 Desember kita merayakan atau memperingati Hari AIDS sedunia. Ini tahun ke-37 perayaan Hari HIV AIDS sedunia. Dan tahun 2024 ini tema perayaan Hari AIDS sedunia adalah Take the Right Path, My Health, My Right. Mengambil jalan yang benar, kesehatanku adalah hakku. Maka firman ini juga bikin ingat ketong semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin mereka itu ada di sekitar kita. Liturgi bilang mungkin dia adalah saudara kita, dia adalah teman kita, dia adalah keluarga kita, dia adalah orang-orang yang terdekat kita. Dan seringkali mereka adalah orang-orang yang
selalu merasa tidak berdaya, patah semangat, tidak ingin meneruskan hidup. Siapa yang tiba-tiba dokter vonis kenal HIV AIDS, seng syok. Beta rasa pasti syok. Blank, patah semangat, sing mau hidup, kalau bisa hari ini juga mati. Dong ada. Dong merasakan kepahitan itu. Apalagi kalau dalam keadaan yang drop itu mereka distigma, didiskriminasi. Orang menganggap penyakit ini adalah penyakit yang menjijikan. Itu karena begini dan begitu. Itu karena begini dan begitu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, stigma dan diskriminasi itu justru melemahkan kemampuan mereka untuk bersemangat hidup. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, percaya kalau Tuhan saja bisa pulih Israel, maka Tuhan juga akan memulihkan engkau, saudara-saudaraku, yang mungkin hari ini ada dalam rumah ibadah dan menjadi bagian dari pergumulan HIV AIDS itu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Tuhan menginginkan agar engkau pulih, engkau bangkit dan engkau bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Maka tetap percaya. Tetap percaya. Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil untuk dipulihkan oleh Allah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari firman ini, kita belajar dari Mika, dari seorang nabi yang memberi dirinya menjadi alat untuk menyampaikan harapan hidup bagi orang Israel. Mika dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang Israel bahwa mari tetap kuat, Tuhan itu akan datang dan harapanmu tidak sia-sia. Tuhan akan menolong engkau. Dan Mika melakukannya supaya umat tidak patah semangat dalam keadaan keterpurukan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau Mika saja Tuhan pakai untuk beri semangat dan kekuatan untuk menghadapi masalah bagi orang Israel, maka Tuhan juga bisa pakai katong untuk memberi semangat kepada orang-orang yang sementara patah semangat. Tuhan bisa pakai kita semua dalam kapasitas apapun untuk memberi semangat kepada orang yang lemah, untuk memberi semangat kepada orang yang bermasalah, untuk memberi semangat kepada orang yang terbeban, dan ketong bisa menjadi sahabat bagi yang lain. Tolong orang tuh sing cuma kasih uang Bapak Ibu, tapi mendengarkan keluhannya saja, ketong sudah menolong dia mengeluarkan apa yang menjadi beban, memberi solusi kepada dia atas masalah-masalah yang dia alami. Itu adalah bagian dari kita menolong orang lain, memberi dia semangat untuk terus ada dan menghadapi masalah. Itu juga bagian daripada apa yang Allah kehendaki. Semua orang yang sementara menghadapi masalah membutuhkan orang lain, membutuhkan orang curhat, membutuhkan orang mendengarkan, membutuhkan orang untuk memberikan jalan keluar, membantu memberikan solusi. Beta rasa katong semua yang ada di gereja nih seng pernah bisa hidup sendiri. Pasti dia pembesti ada. Besti bukan pi berjalan ronda sah, tapi besti untuk mendengarkan ketika dia susah. Besti untuk memberi jalan keluar ketika dia mengalami masalah.
Dan itu yang dimintakan juga dari kita semua sebagai orang-orang yang bisa memberi penyemangat seperti Mika. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang sementara hidup dengan HIV AIDS. Bapak Ibu, mereka membutuhkan teman. Mereka membutuhkan orang untuk berbagi cerita. Mereka membutuhkan ruang-ruang untuk beraktivitas. Mereka membutuhkan orang-orang seperti Mika yang memberi kekuatan dan semangat hidup. Maka katong bisa bikin akang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa gereja tidak menyebutkan orang dengan HIV AIDS itu sebagai seperti yang disebut oleh pemerintah ODIF. Tapi gereja menyebut mereka sebagai sada, saudara dengan HIV AIDS. Artinya gereja mau memproklamirkan bahwa mereka juga adalah saudara kita. Mereka butuh ditemani sebagai seorang saudara. Jika Allah saja yang penuh kasih bisa memulihkan sesama, apalagi kita manusia, kita harus mampu untuk memberi kemungkinan bagi orang-orang untuk dipulihkan. Memang segampang, Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan besar dan sulit. Beta ingin kutip kata bijak dari Mother Teresa untuk menutup khotbah ini. Dia bilang begini, tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang besar, tapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati seluruh hidup kita. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri dan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Yayasan Hunimeku Manise. Bapak Ibu, Yayasan Hunimeku Manise ini adalah salah satu yayasan yang berkonsentrasi untuk menggumuli, membantu, mendampingi orang-orang dengan HIV AIDS. Mereka bukan saja membantu orang-orang dengan HIV AIDS, tetapi mereka menyediakan rumah singgah bagi mereka dengan HIV AIDS.
kasih Ibu Evi dan semua teman-teman dari Yayasan Hunimeku sudah menguatkan kita bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas semua berkat-Nya yang telah kita terima. Kita juga akan memberikan persembahan berupa aksi dukungan Rp1.000 untuk sada. Ingatlah bahwa hal yang paling penting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan hidup yang suci dan berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Hitunglah berkat
Jemaat, marilah kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami membawa persembahan syukur kepada Bapa Sumber Hidup yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh hidup ini dengan pekerjaan, sehingga kami dapat membawa persembahan syukur tanda terima kasih kami bagi Tuhan di hari pertama, di bulan ke-12, bahkan di Adventus pertama. Kami percaya bahwa Allah Sumber Hidup tetap menyambut segala ungkapan syukur kami ini Tuhan, demi keluasan pekerjaan Tuhan. Terpuji-puji Bapa yang baik, yang memberkati kami selalu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dilantunkan oleh Saudara Henry Tung. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagiku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain
yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Terima kasih Bung Henry untuk memberi kekuatan kepada kita terus. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan yang pegang kendali hidup kami harus bersyukur dan berterima kasih buat semua yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup ini, sebagaimana kami telah melampauinya, baik itu selama seusbu, tetapi juga selama 11 bulan di tahun 2024. Kami sungguh percaya bahwa suka dan duka hidup ini selalu dipakai untuk kebaikan kami. Maka kami tetap bersyukur untuk berkat-berkat kebaikan yang mengalir bagi hidup ini. Tapi kami juga belajar untuk tetap bersyukur atas pengalaman-pengalaman pahit yang kami lalui. Kami percaya kalau kami diberi kesempatan untuk mengalami kesulitan hidup, maka sebetulnya Tuhan mengizinkan kami untuk mampu berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami tetap berdoa bagi seluruh kehidupan kami di usbu yang baru. Kami bersyukur buat firman kebenaran yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Hamba hanya alat di tangan-Mu, tapi hamba berdoa semoga firman ini menguatkan kami menghadapi tantangan hidup dan musim-musim hidup yang sulit yang harus kami lalui, supaya kami semakin bercahaya sebagai anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan yang akan kami lalui bersama Tuhan, itu keyakinan kami. Di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, bahkan seluruh kehidupan anak-anak dengan pendidikan dan pekerjaan mereka, seluruh kehidupan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang mungkin sudah mulai menurun kekuatan fisiknya, tapi kami pertaruhkan di dalam Engkau
Sang pengendali hidup ini. Kami tahu pasti sekali lagi suka dan duka hidup ini akan Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan bergereja, baik di jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon, 21 jemaat yang telah Tuhan percayakan untuk melakukan misi pelayanan-Mu di masing-masing jemaat. Di Klasis ini dengan pimpinan MPK yang Tuhan tetapkan untuk melaksanakan seluruh program-program dalam misi pelayanan, tapi juga di Gereja Protestan Maluku. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan menyertai seluruh gerak pelayanan di gereja ini, di persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan semua orang percaya seantero dunia ini. Kami berdoa Tuhan Sang Pengendali kehidupan, termasuk kehidupan pelayanan, berkatilah semua pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa bagi kami semua yang sudah memasuki Adventus pertama, hari-hari penantian akan kedatangan Tuhan, bukan saja dalam perayaan Natal, tapi kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua di dunia ini. Kiranya Tuhan menetapkan hati kami, supaya kami selalu berpengharapan kepadamu Bapa, sehingga dalam seluruh kehidupan kami sebagai orang percaya, kami melakukannya dengan sungguh. Kami berdoa khusus bagi Klasis Kota Ambon yang tanggal 6 Desember nanti akan melaksanakan rapat koordinasi. Tuhan memberkati seluruh proses, mulai dari persiapan sampai pada proses rakon berlangsung, sehingga kalaupun ada keputusan-keputusan penting yang akan dilakukan adalah keputusan-keputusan yang memberi arti bagi misi pelayanan di Klasis ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang sakit, Ibu Pendeta Nona Sahureka Rutu Malesi yang sementara dirawat di rumah sakit GPM, ataupun yang tidak bisa kami sebut satu persatu tetapi mereka sementara dipulihkan. Kasih Tuhan menyertai mereka supaya pemulihan tetap terjadi bagi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, kami patut bersyukur kepadamu dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur karena di tanggal 27 November kemarin kami diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan pemilihan umum, baik bagi calon gubernur, wakil gubernur, maupun wali kota, wakil wali kota khusus di Kota Ambon tercinta. Terima kasih karena di Indonesia ini juga keadaan aman dan tentram di dalam kendali Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh proses perhitungan sampai pada penetapannya, dan kami sangat percaya Tuhan yang mengendalikan hidup ini, Tuhan ada di dalam seluruh proses penetapannya. Tuhan akan menentukan siapa yang terbaik bagi Maluku tercinta, bagi Ambon tercinta, supaya semua terjadi untuk kebaikan yang mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang dengan kapasitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di jajaran eksekutif, birokratif, legislatif, yudikatif, para aparat pemerintah, aparat negara yang menjaga keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan terhadap bangsa dan negara. Kami pun berdoa bagi kami semua, ketika Tuhan menitipkan peran-peran dan jabatan-jabatan, fungsi-fungsi yang harus kami lakukan di tempat kerja kami, di tempat di mana kami mengabdi dan berkarya. Biarlah apa yang kami lakukan
adalah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur buat hari ini. Ketika kami juga memperingati Hari HIV AIDS sedunia, Tuhan kiranya memberkati supaya perayaan ini memberikan satu pengenangan bagi kami untuk kami bukan saja berusaha mencegah dan menghentikan penyebaran AIDS, tapi kami juga solidaritas dengan mereka yang hidup dengan HIV AIDS. Kami berdoa, meminta Tuhan terus menguatkan mereka, meminta terus Tuhan menolong mereka, meminta Tuhan terus memberi semangat kepada mereka, supaya mereka yakin Tuhan ada dalam seluruh perkara hidup mereka. Dan jadikanlah kami sebagai saluran berkat yang menampakkan solidaritas kami untuk menolong dan memberi semangat kepada mereka. Bahkan kami berdoa bagi orang-orang yang prihatin dengan orang-orang dengan HIV AIDS, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang salah satunya juga ada bersama kami, Yayasan Huni Meku Manise, dan yayasan-yayasan lain, orang-orang lain yang memang peduli dan solider terhadap mereka dengan HIV AIDS. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam seluruh kerja-kerja besar, kerja-kerja hebat untuk mendampingi, untuk menguatkan, untuk memberikan ketenangan. Bahkan mereka sanggup untuk terus berobat dan dipulihkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, persembahan-persembahan yang juga akan diarahkan kepada seluruh kepentingan orang-orang dengan HIV AIDS. Kami percaya Tuhan akan memberkati segala yang kami pertaruhkan saat ini. Bapa di sorga, kami telah memberi diri untuk melayani, dan semua yang melayani di hari ini, hamba-Mu, para majelis jemaat dari jemaat GPM Bethel, tim musik, tim yang ada di sini, dan semua baik itu kostor, orang-orang yang memberi diri untuk melakukan tanggung jawab pelayanan, kiranya diberkati apa yang kami semua lakukan. Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati terus kami dengan talenta dan bakat kemampuan yang Tuhan beri, supaya kami bisa mengembangkannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga diri kami semakin dikecilkan. Kami percaya Tuhan pengendali hidup ini. Kami akan memasuki usbu yang baru bersama dan di dalam Tuhan. Kami pasrahkan hidup ini sambil kami membawa doa bersama kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat 413. Akan jauh serta
Saudara-saudaraku, tetaplah mengandalkan Kristus dan jadilah terang yang bersinar baginya, dengan hati yang tulus untuk memuliakan namanya. Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Kesakitan tidak